Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 pendidikan karakter ingin menjelaskan materi kami, yaitu pengembangan karakter peserta didik melalui mata kuliah dan mata pelajaran. Pendidikan karakter merupakan upaya untuk membentuk pribadi anak secara lahir maupun batin supaya menjadi manusia yang lebih baik. Menurut Sabtono, terdapat beberapa cara untuk mengembangkan pendidikan karakter di sekolah, yaitu antara lain, yang pertama, jangan biarkan peserta didik berbagai bentuk ketidaksopanan terjadi di kelas. Yang kedua, mengajarkan peserta didik mengenai kompetensi, serta bantu untuk mengerti kapan hal tersebut berguna dan kapan hal tersebut tidak berguna. Yang ketiga, mengakui kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Yang keempat, mengajarkan kesantunan secara jelas. Pendidikan karakter dalam pembelajaran. Adapun beberapa pengertian pendidikan karakter yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua, menurut Muklas dan Haryanto, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Yang ketiga, menurut Skrenkov, dalam Muklas dan Haryanto, mendefinisikan karakter sebagai atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis dan mental dari seseorang atau suatu kelompok atau bangsa. Ya. Adapun fungsi pendidikan karakter itu sendiri. 1. Fungsi pendidikan karakter adalah mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. 2. Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultural. Yang ketiga, pengembangan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Keempat, perbaikan perilaku yang kurang baik dan perilaku yang sudah baik. 5. Penyaringan budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Baik, selanjutnya beberapa tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Yang ketiga, mengembangkan lingkungan hidup sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Yang keempat, membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Secara khusus, maksud dari pendidikan karakter adalah membentuk karakter positif pada anak sebagai berikut. 1. Adil. 2. Kebajikan. 3. Keberanian. 4. Peduli. 5. Rajin. 6. Penuh perhatian. 7. Bijaksana. 8. Disiplin. 9. Cermat. 10. Tangguh. Adapun prinsip kurikulum pendidikan karakter yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip relevansi, yaitu kesesuaian pendidikan dalam lingkungan hidup siswa. 2. Prinsip efektivitas, yaitu baik efektivitas mengajar guru maupun efektivitas belajar murid. 3. Prinsip efisiensi, yaitu baik dalam segi waktu, tenaga, dan biaya. 4. Prinsip fleksibilitas, yaitu semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak, baik yang berorientasi pada fleksibilitas pemilihan program pendidikan maupun dalam mengembangkan program pembelajaran. Secara umum terdapat ciri-ciri kurikulum pendidikan karakter. 1. Lebih menitik beratkan pencapaian target kompetensi atau attainment targets daripada penguasaan materi. 2. Lebih mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia. 3. Memberi kebebasan yang lebih luas kepada pelaksanaan pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.
Berikut ini adalah cara yang dapat dilakukan guru sebagai upaya pembentukan karakter siswa di sekolah. Yang pertama, memberi teladan atau contoh yang baik. Guru harus dapat memberi teladan dan menjadi contoh bagi siswanya dalam segala hal. Yang kedua, menyampaikan pesan moral pada siswa. Cara membangun karakter siswa yang juga mudah dilakukan guru adalah menyelipkan pesan moral tertentu ketika mengajar. Yang ketiga, memberikan penghargaan dan apresiasi. Karakter positif siswa dapat terbentuk jika dirinya merasa dihargai atas usaha atau jeripaya belajarnya. Yang keempat, bersikap jujur dan terbuka. Yang kelima, memberikan inspirasi. Yang berikut ada beberapa gaya belajar anak, yaitu yang pertama motivasi, yang kedua perkembangan emosi, yang ketiga perkembangan sosial, dan yang keempat perkembangan moral dan spiritual. Sekian dan terima kasih. Baik, kami akan menyimpulkan dari hasil kerja kami. Karakter adalah faktor paling penting dalam diri seseorang yang akan mempengaruhi caranya bersikap terhadap sesuatu. Pada diri siswa, karakter juga sangat penting sehingga perlu dibangun sejak awal. Guru harus paham dan menguasai bagaimana membangun karakter siswa tersebut. Guru juga diharapkan dapat menjadi role model yang sikap dan tindak tanduknya dapat diteladani oleh anak didik. Oleh karena itu, penting adanya pendidikan karakter baik dalam mata kuliah maupun mata pelajaran. Dalam hal ini bisa membangun mahasiswa ataupun siswa untuk bisa membuat karakter dari siswa tersebut bisa terarah dan bisa memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Sekian dan terima kasih.